Nama saya Putri Ayu. Saya pemilik sebuah perusahaan. 3 tahun lalu karena kasih sayang keluarga, saya dengan baik hati mengizinkan keluarga bibi saya tinggal gratis di villa saya. Tapi mereka salah menganggap kebaikan sebagai hal yang sudah seharusnya. Mereka berpikir rumah ini memang milik mereka. Itu khayalan. Sepupu saya, Rizky, menikah. Sebaliknya, mereka mengusir saya, pemilik rumah ini, keluar. Karena kalian ingin merebut rumah ini, untuk apa saya pura-pura baik? Rumah ini tidak bisa menampung saya, maka kalian juga jangan berharap tinggal dengan tenang. Aku akan saat kalian paling bangga, menghancurkan tempat ini dengan tanganku sendiri. Kenapa terburu-buru? Kita akan menikah minggu depan. Sayang, ini toh cepat atau lambat terjadi. Lebih cepat kita lakukan, lebih cepat kamu menjadi nyonya rumah ini. Kamu siapa, Putri Ayu? Aku bilang, kamu mau pulang, kenapa tidak bilang dulu? Aku buka pintu pulang. Perlu bilang apa sebelumnya? Lagi pula, rumah ini bukan hanya kamu yang tinggal di sini. Siang bolong begini, bisa tidak jaga kesopanan? Rizky, katamu ini rumahmu. Kenapa ada orang asing di sini? Dia sepupuku, yang dulu aku bilang numpang tinggal di rumah kita. Kamu bilang aku numpang? Rizky, ini adalah rumah pernikahan kita. Mulai sekarang, tanpa izinku, orang luar manapun tidak boleh melangkah masuk 1 langkah pun. Baik, tenang sayang, aku pasti urus semuanya dengan baik. Dia sama sekali tidak tahu rumah pernikahan yang disebutnya ini adalah rumah mewahku senilai 30 juta. Untuk membantu Rizky yang dulu datang mengandalkanku, aku biarkan dia gratis tinggal di sini selama 3 tahun. Mbak ini udah besar begini gratis tinggal di rumah orang lain. Gak malu. Rizky, katakan padaku, ini sebenarnya rumah siapa? Putri, siang bolong, ribut apa sih? Tahu aturan nggak? Dewi Rahayu adalah bibiku, juga ibu Rizky. Dulu, saat karierku sedang puncaknya, orang tuaku dalam sebuah kecelakaan keduanya meninggal. Dan keluarga Dewi Rahayu menjadi satu-satunya kerabatku di dunia ini. Satu-satunya kerabat. Bibi, kalian ini? Putri, lihat, kamu sendirian tinggal di rumah sebesar ini, pasti sepi juga. Kebetulan sepupumu kerja di kota, perlu tempat singgah. Bibi pikir-pikir, kami pindah ke sini tinggal sementara. Pertama, mudahkan Rizky kerja. Kedua, biar kamu ada teman saling menjaga. Iya kan? Baiklah Bibi, sesuai kata Bibi saja. Makasih kak. Putri, karena kamu datang hari ini, aku beritahu kamu secara resmi. Rumah ini segera akan menjadi rumah pernikahan sepupumu. Kamu cepat berkemas dan pindah untuk mereka berdua. Kasih tempat, kamu suruh aku pindah? Kamu suruh aku pindah? Iya, Kenapa? kamu nggak terima. Ini rumah kami. Cepat keluar. Putri, meskipun kamu sepupuku, tapi aku akan segera menikah. Tidak boleh kamu mengganggu hidupku dan Siti. Ini masalah prinsip. Prinsip? Rizky, kamu mau bicara soal prinsip denganku? 2 tahun lalu dia ingin memulai bisnis sendiri tapi kekurangan modal awal. Aku tanpa berpikir panjang langsung menggadaikan rumah ini untuk memberinya pinjaman. Dulu dia bilang apa? Kak, aku tidak menyangka kamu benar-benar menggadaikan rumah ini. Tenang saja, setelah bisnisku sukses, pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Jangan bilang begitu. Kalian adalah satu-satunya keluargaku sekarang. Tentu aku akan membantu sepenuhnya. Putri, aku tidak ingin membuat masalah menjadi terlalu buruk. Sebaiknya kamu sadar diri, cepat naik ke atas dan kemasi barang-barangmu. Tidak, begitu mudah melepaskannya. Hari ini kamu menyebabkan masalah besar. Bukankah kamu harus minta maaf di depan umum? Sudahlah, Siti, jangan biarkan dia merusak suasana hati kita. Kali ini aku beri kamu muka, tapi jangan diulang lagi. Kalau tidak, aku akan buat kamu malu. 3 orang begitu terang-terangan menguasai hak pakai rumahku dan menjadikannya milik mereka. Selama 3 tahun ini, mereka jadi memiliki ilusi bahwa rumah ini milik mereka. Sungguh konyol. Masih bengong aja? Cepetan, keluarin kuncinya dong. Ini kuncinya, Rizky. Aku harap kalian di rumah ini bahagia selamanya.
Banyak drama, kayak bapakmu. Dari Taro ngerti kan udah beres. Harusnya orang bicara sampai segitunya. Udah, cepat beresin bawa semua barang kamu. Jangan di sini ganggu. Aku akan buat kalian tahu, yang kalian ambil bukan sekadar rumah, tapi sebuah istana di atas pasir. Makin tinggi mau berdiri, makin aku bikin kalian jatuh parah. Kan ku bilang, Dia nggak berani bandel, orang tuanya udah nggak ada, sekarang kita satu-satunya keluarga dia. Kalau nggak ke kita, mau ke siapa lagi? Rizky, sepupu kamu yang satu ini aku nggak suka. Kamu balasin sakit hatiku ya. udah sayang, nanti aku urus dia. Gitu dong. Sepupu rese. Ngekos di rumah pengantin 3 tahun nggak mau pergi. Ancam mau ngerebut rumah. Nggak punya malu ya cewek ini. Rumah kakak ipar aja direbut. Paling benci saudara kayak gini. Cepet lapor polisi aja. Lihat aja dari mukanya pasti nggak benar. Pasti simpanan orang. Cukup nggak tahu malu ya, Rizky. Semoga kamu bahagia sampai akhir. Putri Ayu. Sebelum pergi, bayar dulu biaya numpang selama ini. Maksudku harus bayar? Ya iyalah, tinggal di rumah ini, apa sih yang nggak bayar? Biaya bagi-bagi sudah aku hitung. Ini termasuk 3 tahun biaya kebersihan, listrik, air, gas, internet, sampah, sama parkir. Totalnya 196.300 dibulatkan. Kamu bayar 200.000 aja. Mau scan QR atau tunai? Rp200.000? Hitunganmu cukup teliti. Omong kosong, kalau aku tidak menghitung dengan jelas, masakan aku memberimu keuntungan? Hari ini, kamu harus menghitung tagihan ini dengan jelas untukku. Baik, kalau begitu aku tanya kamu. Rumah ini milik siapa? Biaya-biaya ini siapa yang membayarnya? Kamu tahu? Tentu saja suamiku, masakan kamu. Benarkah? Lalu apakah kamu pernah melihat sertifikat rumah? Ini, kamu bahkan tidak tahu sertifikat rumah seperti apa. Lalu apa hakmu mengatakan itu milik dia? Rumah ini memang dibeli oleh Rizky dengan uang kontan. Dia tidak berani membohongiku. Aku lihat kamu iri karena suamiku hebat. Mau gratis tinggal di rumah ini. Aku bilang, tidak mungkin. Karena mulai hari ini, akulah nyonya rumah ini. Baik, aku juga malas bicara dengan orang bodoh sepertimu. Mau uang, kan? Aku terima. Ini baru masuk akal. Kamu tahu diri. Putri Ayu, barang-barangmu kenapa belum dibereskan? Orang yang akan mendekorasi pernikahan hampir sampai. Cepat bereskan semua barangmu. Jangan tinggalkan di sini mengganggu pemandangan. Aku dan Laila tidak mau karena kamu malu di depan semua orang. Baik, tenang saja. Barang-barang milikku akan kubawa semuanya tanpa ada yang tersisa. Cukup pengertian. Aku kasih kamu 3 menit, jangan berlama-lama. Dulu, demi meminjamkan rumah ini kepada Rizky, aku melepas sewa 30.000 per bulan dan juga menolak ganti rugi demolisi yang besar dari pengembang. Kalau dihitung, proyek demolisi seharusnya sudah mulai. Halo manajer Joko, ini Putri Ayu. Soal demolisi rumah aku setuju. Kapan bisa mulai? Nona Putri, asal Anda mau, besok saya segera atur pekerja masuk untuk mulai konstruksi. Lalu standar kompensasinya, ikuti yang sudah dibicarakan sebelumnya, tidak kurang sedikit pun. Baik, aku hanya punya satu permintaan. Semakin cepat, semakin baik. Baik-baik. Oh iya, di rumah masih ada mantan penyewa yang bandel dan tidak mau pergi. Ini harus kalian urus. Tenang saja, kami sudah sering lihat kasus seperti ini. Aku punya 100 cara untuk membuatnya pergi sekarang juga. Karena kalian tidak tahu berterima kasih, bahkan memfitnahku, merampas rumahku. Maka aku akan membuat kalian di saat paling bangga tersandung dan jatuh ke dalam jurang. Ibu, Ya, ibu foto ini mau diapain?
Foto lama ini sudah berapa tahun? Buat apa masih disimpan? Buang aja. Iya, di rumah masih ada foto orang meninggal. Sial banget. Baik, Itu sebelum orang tuaku meninggal. Kami bertiga sebagai keluarga, satu-satunya foto bersama. Jam ini sudah berkarat. Siapa yang masih mau pakai? Hari ayahku meninggal. Dia sendiri memberikan jam ini dan memakaikannya di tanganku. Dia juga satu-satunya warisan yang dia tinggalkan untukku. Dan ini, boneka ini sudah pudar. Ditaruh di rumah, bikin enggak enak dilihat. Itu saat ibuku sakit parah. Dia begadang 3 malam dan menjahitnya satu persatu untukku. Dia bilang, saat kangen dia peluk saja boneka beruang ini. Ibu, Rizky. Kalian pergi ke tempat lain di rumah dan periksa. Mulai sekarang di rumah ini, saya tidak mengizinkan barang-barang miliknya. baik. Ibu, ayo kita foto keluarga. Baik. Akhirnya akan menjadi nyonya rumah ini. Tidak sabar menunggu pernikahan minggu depan. Kenangan yang aku lindungi dengan sekuat tenaga bagi mereka hanyalah sampah yang mengganggu. Rizky, Dewi Rahayu, karena kalian bersikeras melakukan hal keterlaluan, jangan salahkan aku kalau aku menjadi kejam. Akan aku tunjukkan pada kalian bahwa ada barang yang tidak bisa kalian rebut. Ada orang yang tidak bisa kalian ganggu. Halo Pak Budi, saya ingin berkonsultasi. Reputasi pribadi saya rusak parah. Harta pribadi digelapkan secara ilegal. Dan juga penagihan biaya yang sudah dikeluarkan masalah hukum terkait biaya. Ibu Putri, kasus seperti ini membutuhkan bukti yang kuat. Sertifikat rumah, catatan transfer, tangkapan layar fitnah mereka, semuanya harus ada. Saya punya buktinya. Setiap catatan transfer, setiap faktur, semuanya saya simpan. Kak, rumah ini adalah aset pribadimu. Sekarang saya tinggal numpang. Menurut saya, sebaiknya saya buat kontrak sewa. Setiap bulan saya bayar 20 juta sebagai sewa, biar hati saya lebih tenang. Apa yang kamu katakan? Masa saya mau terima uangmu? Karirmu baru mulai. Nanti saja bicarakan. Dulu saya pikir yang saya berikan adalah kasih sayang. Sekarang lihatnya, saya sendiri yang membesarkan mereka, sekumpulan orang tak tahu terima kasih. Setelah mereka kenyang, mereka menunjukkan taringnya padaku. Karena mau berhitung dengan saya, jangan salahkan saya tidak peduli hubungan keluarga. Baiklah, semuanya cepat pergi ke lokasi. Jangan sampai telat waktu baik. Di mobil sudah penuh, cari cara sendiri ke hotel ya. Halo manajer Joko. Bisa mulai bekerja. Maaf menunggu ya semuanya, ayo kita bersulang. Siti, kamu sungguh beruntung. Rizky ganteng dan juga hebat. Dia juga membelikanmu sebuah villa mewah seharga 30 juta. Pria, sebaik ini susah dicari. Pakai lampu pun susah. Kalau aku juga bisa tinggal di villa mewah seperti itu, pasti ketawa sampai bangun tidur.
Jangan puji terus, aku jadi malu dipuji terus. Ih, Rizky, kita ini memang hebat dan juga beruntung. Nanti kalau perusahaan sudah besar, kalian semua ikut kerja dengannya. Halo semua. Pasti nantinya juga bisa tinggal di villa yang sangat mewah. Pasti. Soal rumah itu. Bicara soal rumah itu, Rizkyku benar-benar memeras otak, dekorasi saja habis 3 juta. Ya ampun Siti, kamu terlalu bahagia maka kamu jadi nyonya kaya. 3 juta. Jangan lupakan aku, sahabat kecilmu. Tenang saja. Semuanya nikmati makanan dan minumannya ya. Ayo bersulang, ayo. Bersulang. Semoga kalian nanti masih bisa tertawa. Ayo kemari. Pak Joko, ini rumah pernikahan yang baru selesai dihias orang. Katanya mau dibongkar, langsung dibongkar. Kamu tahu apa sih? Kata pemilik rumah hari ini bongkar rumah yang lainnya tidak usah dipikir. Mulai kerja. Semuanya, pernikahan hari ini bisa berjalan lancar berkat bantuan kalian semua. Nanti, setelah acara makan ini selesai, jangan ada yang pulang dulu. Ayo ke rumah saya untuk bersenang-senang lagi. Baik. Iya. Malam ini saya dan Rizky yang traktir kita di villa rumahku saja menginap. Lanjut bersenang-senang, lanjut dansa. Tunggu apa lagi, ayo berangkat. Lihat villa Rizky yang 30 juta seperti apa. Iya dong, hari ini kita harus benar-benar lihat villa besar milik Siti. Rumah ini sekarang memang bernilai banyak. Beberapa orang kerja seumur hidup juga tidak mampu membelinya. Untung Rizky hebat, dia beli ini lunas untukku rumah pernikahan. Benar. Rizky Pratama kita memang hebat. Nanti kalau perusahaan sudah lebih besar, kita ganti rumah yang lebih besar. Siti, kamu beruntung sekali. Tidak seperti suamiku, bahkan rumah 2 kamar pun tidak mampu. Dibandingkan dengan Rizky Pratamamu jauh banget perbedaannya, langit dan bumi. Rizky, kita ke depannya harus bergantung pada bimbinganmu. Tidak panggil saja Rizky. Siti, Rizky Pratamamu memang sangat hebat. Tidak seperti orang lain yang sudah tua setiap hari hanya numpang makan dan tidur. Beberapa orang tahu untung. Di rumah kita tinggal gratis bertahun-tahun, dia malah cemberut. Orang seperti ini pantas saja tidak laku menikah. Lihat saja. Jangan pedulikan dia. Ayo lanjut minum. Ayo. Selamat, ayo. Halo Nona Shen, pesanan Anda sudah jadi? Baik. Shut up. Semoga kalian suka hadiah pernikahan yang aku berikan ini. Ayo cepat semuanya, belok di depan sampai di rumah kita. Siti ini rumah kalian? Rizky, ada apa ini? Siti ini rumah kalian, Rizky. Rizky, ada apa ini? Siti, kamu pasti habis minum dan mabuk tadi. Rumah kita di sana, lihat di sana semuanya, di sana ikut aku. Ternyata salah tempat. Maaf semuanya, tadi hanya kesalahpahaman. Ini baru rumah kita. Ayo semuanya, ayo masuk. Om, ayo jalan. Jalan. Taman ini, rumah ini sangat megah. Rumah mewah ya. Siti, halaman rumah kalian ini, apa kalian mengundang desainer dari luar negeri untuk mendesain khusus? Model seperti ini, tata letak seperti ini. Pasti menghabiskan banyak uang ya. Waktu itu aku ingin mendekorasinya yang lebih sederhana, tapi Rizky, suamiku berkata, harus pakai yang terbaik. Khawatir aku merasa kurang. Rumah kami ini saat renovasi biaya desain saja sebesar ini. 500.000.
Makanya kalau mau menikahi istri yang baik, harus rela mengeluarkan uang. Rizky, dengan pola pikir seperti ini bisnis makin besar, orang terkaya di kota ini sudah di depan mata. Betul-betul, kita ke depannya semua bergantung pada Rizky. Tidak, Bapak Rizky banyak bimbing kami ya. Baik-baik, kita semua keluarga dan teman kalau ada masalah pasti saya bantu. Baik. Sayang, jangan biarkan mereka berdiri di luar. Ayo kita cepat masuk. Ah, betul-betul, cepat suruh mereka masuk, biarkan mereka lihat-lihat. Ayo semuanya masuk. Bapak Rizky, silakan jalan dulu jalan. Masuk ke dalam. Pertunjukan bagus akan dimulai, Rizky. Kali ini aku lihat kamu masih bisa berpura-pura sampai kapan. Boleh juga. Rizky, ada apa? Cepat buka pintunya. Semua masih berdiri di luar. Tidak mungkin. Ini kartu kamarnya, kenapa tidak bisa dibuka? Ada masalah? Entah nggak bisa dibuka. Ini pagi tadi kan baik-baik saja, coba lagi. Nona Putri, maaf sekali. Barusan kantor bilang sama saya, izin pembongkaran masih kurang 1 prosedur, paling cepat butuh 2 jam untuk selesai. Nih, lihat. Tidak apa-apa, kebetulan tolong bantu saya urus sesuatu. Baik, katakan saja. Manajer Joko, tolong, rumah saya yang itu, ganti kunci pintunya. Tenang saja, saya segera urus. Tidak bisa dibongkar, saya juga tidak akan biarkan kalian masuk. Putri Ayu, kau yang mainkan kan? Kenapa pintu kamar tidak bisa dibuka? Pintu rumahmu sendiri tidak bisa dibuka. Apa hubungannya sama saya? Kalau bisa, selesaikan sendiri. Putri, jangan main-main sama aku. Cepat buka pintu. Kamu tidak lihat banyak orang? Semuanya menunggu. Apa kamu sengaja mau mempermalukan aku? Aku bilang, hari ini aku menikah dengan Siti. Hari bahagia. Kalau kamu berani mengacaukan ini, konsekuensinya tidak akan bisa kamu tanggung. Rizky, apa kamu lupa? Minggu lalu kamu sudah mengusirku dari sini. Kamu bilang ini rumahmu. Sekarang pintu tidak bisa dibuka. Apa urusanku? Putri, aku lihat kamu di sini hanya mengada-ada. Kamu sengaja ya? Betul. Aku memang sengaja. Apa yang bisa kamu lakukan? Rizky, rumah ini milikmu? Iya, kok pintu rumah sendiri tidak bisa dibuka? Rizky, kartu kamarmu rusak ya? Maaf, otakku kartu ini hilang magnetnya jadi rusak. Sayang, kamu kan punya cadangan. Coba pakai kartumu. Kartu kamar aja bisa rusak. Buat apa kamu? Rizky, ada apa? Kenapa kartuku juga tidak bisa dibuka? Kamu jangan panik dulu, kuncinya rusak. Aku telepon dulu tukang kuncinya. Halo tukang kunci ya, tolong ke sini. Ya di sini. Bos, kunci ini impor kelas C, anti maling, spesifikasi teratas di pasaran cara buka biasa. Sama sekali nggak bisa dibuka, harus dibongkar paksa. Ya bongkar aja, cepat bongkar aja. Kunci ini nggak murah, kalau dibongkar paksa, mungkin kusen pintunya juga ganti. Setidaknya puluhan juta. Bongkar aja disuruh. Banyak omong, apa aku kurang uang? Baik. Bos. Kenapa lagi cepat dong? Bos, menurut aturan industri, sebelum buka kunci, kamu harus tunjukkan bukti kalau kamu pemilik rumah. Maksudnya? Bongkar kunci secara paksa ini termasuk tindakan destruktif, harus dengan persetujuan pemilik rumah sendiri, kalau enggak itu melanggar hukum. Karena Anda pemilik rumah, tolong tunjukkan buktinya, sertifikat rumah, kontrak pembelian, data pendaftaran properti, semua bisa. Barang-barang yang kamu sebutkan, mana mungkin aku bawa semuanya? Maksudmu yang apa itu, identitas, sertifikat, rumah, dan sebagainya semua ada di dalam rumah. Kamu harus membuka kuncinya, baru bisa aku berikan padamu. Tidak bisa. Membuka kunci secara ilegal itu kejahatan berat. Kalau ketahuan pertama,
kena denda, dan izin dicabut yang parah, bisa masuk penjara. Sudah kubilang aku pemilik rumah ini, mereka semua bisa membuktikan. Betul rumah ini miliknya. Benar, kami datang untuk melihat rumah pernikahan mereka. Ini pasti benar. Dengar, cepat buka kunci ini. Percaya nggak, aku akan telepon dan melaporkanmu. Ini... Kamu masih bengong? Cepat buka pintunya. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik, kunci ini bisa saya buka, tapi saya peringatkan dulu, kalau terjadi masalah Anda yang bertanggung jawab penuh. Silakan isi formulir pendaftaran ini dulu, nanti saya harus serahkan ke perusahaan dan ke kantor penegakan hukum. Tuan, saya tegaskan sekali lagi, setelah formulir ini diserahkan, ini bukti tertulis jika nanti terbukti. Rumah ini bukan milik Anda, ini termasuk merusak barang orang lain dengan sengaja dan memasuki rumah tanpa izin, pikirkan dulu sebelum tanda tangan. Rizky, pikirkan baik-baik. Tanpa izin membuka kunci secara paksa itu melanggar hukum. Kamu yakin mau melakukan ini? Jangan banyak omong, cepat buka kuncinya, aku yang tanggung jawab. Baik, saya bukakan untuk Anda. Nona Putri, izin pembongkaran sudah selesai. Kapan saja bisa mulai. Baik, mulai saja. Maaf, sudah membuat kalian menunggu. Ayo, cepat masuk dan lihat. Ayo. Rizky, ini kamu yang mencari sendiri. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kenapa ada segel ini? Dan juga sofa. Ada apa ini semua? Dekorasi pernikahan yang aku atur. Kemana semuanya? Putri, apa ini ulahmu? Apa penting apakah aku atau bukan? Kalian lebih baik pikirkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Apa katamu? Siapa yang suruh kalian masuk? Minggir. Aku bilang, gedung ini segera dibongkar. Yang bukan urusan cepat keluar. Jangan ganggu kami mulai bekerja. Rizky, pembongkaran apa? Aku tidak menyuruh pembongkaran. Benar-benar omong kosong. Apa hakmu merobohkan rumah kami? Betul, siapa yang memberi kalian wewenang? Ini rumah pernikahanku. Hari ini tanpa perintahku, tidak ada yang boleh bergerak. Kalian pikir kalian siapa? Kami masuk dan mulai bekerja. Perlu izin kalian? Lihat ini ditandatangani oleh pemilik rumah. Perjanjian izin pembongkaran. Pemilik rumah telah menugaskan saya untuk bertanggung jawab penuh atas pembongkaran gedung ini dan meminta kami memulai segera. Apa? Arif, kamu sebaiknya jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Omong kosong, aku peringatkan kamu, cepat singkirkan semua ini dari rumahku. Semua kain putih dan segel ini semua disingkirkan. Benar. Ini masuk tanpa izin. Awas, aku bisa laporkan kamu ke polisi. Apa kalian tuli? Lihat baik-baik. Ini pemilik rumah Ayu Permata yang menandatangani perjanjian pembongkaran sendiri. Di sini tertulis hitam di atas putih, sangat jelas. Lihat baik-baik. Benar, itu nama Ayu Permata. Arif, apa mungkin rumah ini benar-benar milik Ayu Permata? Tidak, Ayu Permata, ternyata kamu yang melakukannya? Ayu Permata. Dengar baik-baik kalian semua. Pembongkaran hari ini lengkap dokumennya, sah dan legal. Tolong kerjasama, segera pergi. Siapa yang berani menghalangi, saya berhak melakukan tindakan paksa. Orang-orang, sini. Hei, kalian mau apa? Kalian cuma buruh murahan. Mau berkelahi dengan kita? Putri, aku bilang ya, ini rumah pernikahanku. Apa hakmu untuk merobohkannya seenaknya? Aku perintahkan kamu. Sekarang juga suruh mereka semua pergi dari rumahku. Keluar! Perintah? Siti, apa kau punya hak untuk memerintahku? Apa dasarnya? Aku adalah pemilik rumah baru ini, nyonya rumah. Iya, menumpang di rumah orang, 3 tahun tidak pergi-pergi, dan sekarang malah mengganggu hari bahagia mereka. Putri, apa kau tidak malu? Putri memang tidak dewasa. Mereka pengantin baru, kau datang bikin masalah ya? Benar Putri, dengarkan Siti, cepat suruh mereka pergi. Jangan mengganggu di sini. Betul Putri.
Selagi kami belum marah, cepat kau suruh mereka pergi dari rumahku. Kalau tidak, kami punya banyak cara untuk menghadapimu. Iya, hati-hati, kami akan menghancurkan reputasimu. Cepat pergi. Mau lihat aku telepon polisi, kau akan ditangkap. Baik, lapor saja. Aku ingin melihat kalau polisi datang siapa yang akan ditangkap. Siti, ini urusan keluarga kita. Sebaiknya bicara baik-baik, jangan repotkan polisi. Minggir kau. Dia sudah semena-mena padaku, bertindak sembarangan. Kau malah membelanya. Hari ini aku akan membuatmu membayar. Halo polisi, aku mau lapor. Ada orang masuk rumah tanpa izin dan mau merobohkan rumah pernikahanku. Baik, saya akan kirim orang segera. Putri. Polisi segera tiba. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Iya, begitu polisi datang, tangkap dia segera biar dia tidak sombong lagi. Orang seperti dia memang butuh pelajaran. Oh ya, kalau begitu, buka mata kalian dan lihat baik-baik. Rumah ini apakah ini milik pribadiku? Rumah ini apakah benar-benar milik pribadi saya? 3 tahun lalu, karena hubungan keluarga, saya biarkan mereka tinggal di sini. Siapa sangka, lama-lama mereka menganggap rumah ini milik mereka. Mereka mau mengusir saya dan juga meminta saya bayar biaya ngekos 200.000. Aduh, Rizky. Kamu bikin kita kena tipu, ya? Rizky, kamu tinggal di rumah sepupumu, kamu bilang dia nebeng, kamu tidak punya malu. Sekarang saya berhak membiarkan mereka tinggal dan juga berhak mengusir mereka. Rizky, keluargamu benar-benar membuat saya kesal. Rumah ini, saya bilang harus dibongkar ya harus dibongkar. Putri, apa yang kamu bicarakan? Rumah ini milik suamiku, sejak kapan menjadi milik pribadimu? Tanya saja suamimu yang baik. Lihat apa dia berani bilang rumah ini miliknya. Rizky, kalau tanpa bantuan saya dan dukungan saya, pikir kamu bisa sampai sekarang? Kupikir kamu setelah 2 tahun enak jadi lupa diri. Karena kalian tidak tahu terima kasih, jangan salahkan saya jika tidak ingat hubungan lama. Rumah ini, hari ini saya ambil, tidak ada yang berani menghalangi. Manajer Joko, laksanakan. Baik, panggil orang. Jangan bergerak, ini rumahku. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Rumah ini dan perempuan jalang itu tidak ada hubungan sama sekali. Siti, akta rumah sudah kuperlihatkan padamu. Kamu masih menipu diri sendiri? Oh ya, zaman sekarang apa yang tidak bisa dipalsukan? Siapa tahu buku merahmu ini, apakah dari lapak pinggir jalan yang dibeli murah? Hanya untuk mengelabui orang. Aku lihat kamu sengaja memalsukan akta rumah ini. Ingin di depan semua orang memainkan sandiwara, untuk mengaburkan pandangan. Tujuannya untuk menghancurkan hari bahagia ini. Rizky, istrimu bilang rumah ini milikmu. Kau akui? Kenapa diam? Bicaralah. Aku... Ada apa? Kelihatannya dia sudah grogi. Ya, memang begitu. Sertifikat rumah ini ada di sini. Rumah ini pasti milik Putri Ayu. Tidak, bukan begitu. Dengarkan aku jelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Keluarga kalian tidak tahu berterima kasih. Dia tinggal di sini 3 tahun. Bagaimana kalian memperlakukannya? Orang tidak bermoral. Mau menikah, apa kau pantas? Cih, mulai sekarang punya anak, entah jadi apa. Apa yang kau omong kosongkan? Kakak sepupu, setidaknya kita keluarga. Masalah rumah hanyalah perbedaan pendapat antara kita. Kalau ada keluhan, kita bicarakan secara pribadi, oke? Sekarang malu? Dulu waktu kalian mau mengusirku dari sini, kenapa tidak memikirkan hari ini? Sekarang mau selesaikan secara pribadi? Sudah terlambat. Mbak, aku kan adik sepupumu. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Mengingat kita adalah satu keluarga, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Sudahlah, keluarga seperti kalian. Aku tidak sanggup. Mulai hari ini aku dan kalian, keluarga Rizky, putus hubungan keluarga selamanya. Tidak ada hubungan lagi. Manajer Joko, serahkan padamu untuk mengurusnya. Ayo kerja. Berhenti. Lepaskan, ini rumahku. Jangan pindahkan. Aduh, apa masih ada keadilan? Apa ini masih bisa hidup? Di siang bolong, kalian para perampok ini mau membuat kami sekeluarga mati. Ini kamar nikah anakku. Apa hak kalian memindahkan? Apa masih ada keadilan?
Ya ampun. Bu, jangan pindahkan satupun, kecuali lewat mayatku. Injak mayatku. Letakkan. Letakkan. Pembunuhan. Lepaskan. Ya Tuhan, lepaskan. Sial. Percaya tidak aku akan melaporkan kalian? Kalian semua, tolong hentikan mereka. Rumah ini tidak boleh dibongkar. Hari ini jika kalian semua membantu aku menyelamatkan rumah ini, aku Rizky akan ingat kebaikan kalian seumur hidup. Setelah ini selesai, aku pasti akan memberikan kalian masing-masing angpau besar. Aku Rizky menepati janji. Akhlakmu buruk. Beri aku segunung emas perak, aku pun tidak mau. Berhati-hatilah. Ayo. Paklik Pade! Rizky, kau tidak punya malu kau mengambil alih rumah sepupumu dan memakai kami sebagai alat. Bukan seperti yang kau kira. Dengar, aku jelaskan. Aduh, Siti. Kau belum paham. Rizky itu menipumu. Urusan keluarga kalian, aku tidak bisa ikut campur lebih jauh. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Ayu Permata, semua gara-gara kau, pembawa sial. Kau akan mati celaka. Aku akan mati celaka? Tante, kalian ingin merebut rumahku. Harusnya sudah bisa menduga bagaimana akibatnya. Mulai sekarang tanpa hubunganku, tanpa dukunganku, aku lihat kalian bisa bertahan berapa hari lagi. Ayu Permata. Semua gara-gara kau. Aku akan bunuh kau. Hentikan. Bukan. Berani sekali kamu. Di siang bolong berani melakukan kekerasan. Saya tahu tidak, ini kalian salah tangkap. Kawan, kalian akhirnya datang. Kamu harus membela kami. Kalian yang lapor kan? Ada apa? Dia, Putri Ayu. Cepat tangkap dia. Dia membawa sekelompok orang masuk ke rumahku. Mau merobohkan rumah pernikahanku. Siapa pemilik rumah? Rumah ini milik suamiku, Rizky. Cepat tunjukkan sertifikat rumahmu dan info pengelolaan properti. Keluarkan untuk mereka lihat. Putri Ayu, sekarang petugas penegak hukum sudah datang. Aku lihat kau masih bisa keras kepala sampai kapan. Hari ini aku akan memasukkanmu. Nama Siti Rahayu akan kutulis terbalik. Nyonya, apa yang dia katakan benar? Kawan yang masuk rumah tanpa izin bukan aku, tapi mereka. Ini sertifikat rumahku. Ini info propertiku. Ini tagihan listrik dan airku, daftar pembayaran kartu tabungan, semua atas namaku. Kamu persiapkan lengkap ya. Kau pikir dengan beberapa dokumen palsu, kau kira petugas penegak hukum itu bodoh? Rizky, kenapa kau diam saja? Cepat ambil barang-barangmu itu. Cepatlah. Tidak perlu diperiksa. Kami baru saja dengan kantor pengelolaan perumahan sudah memverifikasi. Properti ini pemilik terdaftar adalah Ibu Putri Ayu. Sertifikat rumah tidak masalah. Apa katamu? Rizky. Selama ini kamu selalu membohongiku. Siti, jangan marah, dengar dulu penjelasanku. Dasar bajingan. Kamu pikir kalau bukan karena rumah ini aku mau menikah denganmu? Omong kosong. Orang tuaku pasti tidak akan setuju dengan pernikahan ini. Siti bukan begitu masalahnya. Enyahlah kalian ibu dan anak sama saja. Aku bilang Rizky. Ini secara hukum termasuk penipuan perkawinan. Tunggu saja, aku tidak hanya akan mengambil kembali maharku, tapi aku juga akan membuatmu membayar ganti rugi atas kerugian mental. Aku akan menghancurkan namamu, aku akan menggugatmu ke pengadilan. Siti. Petugas, mereka tanpa izinku secara paksa membongkar kunci dan masuk paksa ke rumahku secara hukum ini sudah termasuk merusak barang milik orang lain dan masuk tanpa izin. 2 tuduhan. Menurut peraturan mereka harus dikenai sanksi administratif 3-15 hari. Bukan begitu. Dia memfitnahku. Bukan aku yang merusak kunci itu. Dia. Iya. Dia yang memaksa membongkar. Kami tidak ada hubungan sama sekali. Petugas, aku tidak ada hubungan, aku cuma tukang kunci di... Dia yang memaksaku. Semua yang di sini dengar. Ini juga yang dia tanda tangani formulir pendaftaran buka kunci. Ini bisa jadi bukti. Bangsat. Apa? Kamu mau mengancam saksi ya? Saksi dan barang bukti sudah ada semua. Masih mau ngomong apa lagi? Kalian tidak bisa percaya hanya pada kata-katanya.
Putri sengaja ingin menjelek-jelekkan dan memfitnahku. Aku dulu ada masalah sama dia. Dia memang ingin melihatku mati. Kalian tidak bisa seperti ini, membawaku pergi tanpa alasan. Ada yang mau dibicarakan, bicarakan nanti di kantor. Kamu juga ikut buat laporan. Putri, kau tunggu saja. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Baik, aku tunggu. Tapi kamu mungkin tidak akan keluar dalam waktu dekat. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu sudah benar-benar membuatku marah. Sebaiknya jangan menyesal, jangan menyesal. Nak. Hari ini semua ini hanyalah permulaan. Mau main denganku? Kalau begitu, aku akan meladenimu. Putri, Urusan hari ini belum selesai. Anakku ada di dalam. Kalau dia kenapa-kenapa, aku akan pertaruhkan nyawa tua ini. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Bibi, anakmu sendiri yang buat masalah. Tapi kalau kamu tidak terima, kamu juga bisa masuk menemaninya. Kamu tunggu aja. Manajer Joko? Sebelum Rizky dibebaskan, tempat ini harus dibongkar. Aku tidak ingin ada masalah yang tidak perlu lagi. Ibu Putri, tenang saja. 3 hari pasti beres. Ambil barangmu dan ikut aku. Nah, ibu akhirnya bisa bertemu kamu. Aku hampir gila khawatir. Bu, aku tidak apa-apa. Rumah, bagaimana dengan rumah? Apakah Putri Ayu menyesal? Bagaimana dengan Siti? Selama 2 minggu kamu tidak ada, Putri Ayu rumah mewah itu sudah dihancurkan total. Dan keluarga Siti. Setiap hari berkerumun di depan rumah, mereka minta ganti rugi. Kalau tidak, mereka akan memasukkanmu ke penjara. Aku sendirian hampir gila ditekan. Apa? Putri Ayu, kamu menghancurkan segalanya untukku. Aku pasti akan membuatmu membayar harga yang pahit. Nak, sekarang rumah sudah tidak ada. Keluarga Siti juga sudah marah semua. Ibu masih tinggal di rumah lama yang jelek. Kata kamu, bagaimana kehidupan selanjutnya? Harus bagaimana? Karena Putri Ayu tidak ingat kenangan lama, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tegas. Anakku memang pintar. Kali ini aku lihat Putri Ayu mana bisa sombong lagi. Ibu Putri, yang Ibu minta saya siapkan tuntutan terhadap keluarga Arif Setiawan karena penguasaan harta pribadi, pencemaran nama baik, dan pengayaan tanpa hak. Berkas perkaranya sudah selesai semua. Rantai bukti lengkap, jelas, tanpa kontroversi. Jika tidak ada masalah, saya rencanakan sore ini untuk diajukan ke pengadilan. Ibu Putri ada masalah. Ibu Putri terjadi sesuatu. Kenapa buru-buru? Ibu Putri lihat sendiri. menurut sumber terpercaya, baru-baru ini, seorang pengusaha wanita terkenal di kota ini, Ibu Putri Permata, selama bertahun-tahun menggunakan cara ilegal untuk menekan pesaing, memaksa mitra bisnis menandatangani kontrak yang tidak adil. Saat ini, pihak berwenang menyatakan akan melakukan investigasi. Ibu Putri, hari ini semua orang di internet membahas berita negatif tentang perusahaan kita. Sudah tidak bisa ditahan lagi. Ibu Putri, telepon dari bagian PR sudah hampir meledak. Harga saham perusahaan kita sejak pembukaan hari ini sudah turun 7 poin. Beberapa mitra bisnis menelepon untuk menanyakan situasi. Mereka bilang, sedang mempertimbangkan untuk menghentikan kerjasama. Pasti ini ulah Rizky Pratama dan keluarganya. Mereka ingin melalui berita negatif, memaksaku untuk menyerah. Ibu Putri, apakah kita perlu mengaktifkan rencana PR? Juga beritahu bagian hukum untuk melacak sumbernya dan kirimkan surat peringatan untuk mengklarifikasi rumor. Tidak perlu. Menjelaskan sekarang hanya akan membuat semakin buruk. Yang bersih tetap bersih, diamkan saja. Kau boleh pergi sekarang. Ibu Putri, berkas kasusnya sudah siap dari pihak saya. Apakah perlu menambahkan bukti lain? Tentu saja. Berkas sebelumnya terlalu sedikit, tidak cukup.
Itu terlalu ringan bagi mereka. Baik, besok pagi kita bertemu dan bicara detail. Baik. Rizky Pratama Dewi Rahayu. Aku tadinya demi orang tuaku memberi kalian muka. Karena kalian tidak tahu diri, mau cari mati, jangan salahkan aku jika aku bertindak keras. Kata orang dalam, gimana? Akhir-akhir ini, pengusaha wanita terkenal di kota kita Ibu Putri Ayu selama bertahun-tahun menggunakan. Rizky, trikmu ini benar-benar hebat ya. Kali ini meskipun dia Putri Ayu sepintar apapun, tetap tidak bisa membela diri. Bu, sudah kubilang, opini publik itu bisa mengangkat orang ke langit, juga bisa menjatuhkan orang ke lumpur. Masyarakat sekarang paling benci dengan orang seperti dia, sikap sombong orang kaya seperti ini. Seberapa keras pun dia menjelaskan, tetap tidak berguna. Lihat, perusahaannya sekarang harga sahamnya sudah jatuh. Mitra bisnisnya juga semua kabur. Tidak lama lagi, dia akan datang merendah memohon pada kita. Iya, nanti. Kita harus memerasnya habis-habisan. Kalau tidak ganti rugi 30-50 juta, masalah ini belum berakhir. Betul. Dan harus membuat dia membelikan kita rumah baru lagi, biar dia tahu apa akibatnya jika melawan aku. Siapa? Siti. Besan kalian datang kok enggak bilang dulu sih? Iya, Pak. Kalian bagaimana? Siapa bapakmu Arif? Berani-beraninya kau pakai rumah orang lain pura-pura kaya untuk menipu. Sekarang anakku di depan saudara dan teman, malu banget hari ini. Aku harus hitung baik-baik denganmu utang ini. Arif, kau tahu nggak? Sekarang semua orang menertawakan aku menikah dengan orang yang buruk akhlak, orang yang tidak berguna. Hari ini, sakit hati ini harus aku luapkan. Pak, masalahnya tidak seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Apa gunanya penjelasan? Hari ini kalian harus beri kami pertanggungjawaban. Jika tidak, jangan salahkan kami kalau kami bersikap kasar. Aku. Tuan Arif, kamu tanpa hak kepemilikan rumah. Berbohong bahwa rumah mewah itu milikmu, menipu Nona Siti untuk menikahimu, sudah termasuk perbuatan penipuan. Jika keluarga Nona Siti mau menuntut sampai tuntas, kamu akan menanggung tanggung jawab pidana. Siti, aku salah. Aku minta maaf padamu. Soal rumah, aku tidak seharusnya sembunyikan dari kamu. Aku pantas mati. Kamu memang pantas mati. Dengarkan penjelasanku, semua karena si Ayu Permata yang jalang itu yang menjadi penyebabnya. Oh iya, semua gara-gara Ayu Permata. Dia iri sama kita, dia sengaja mau mencelakakan aku. Aku Arif Setiawan, bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar tulus padamu. Apa ketulusan bisa buat kenyang? Anakku ikut kamu, bahkan rumah yang layak pun tidak punya. Bagaimana kamu bisa buat dia hidup enak? Pak, ini tenang saja, aku pasti akan beli satu dari villa yang dulu rumah yang lebih besar dan lebih baik sebagai ganti rugi untuk Siti. Siti, soal ini Bapak dengar kata kamu bilang bagaimana? Tidak mau cerai juga boleh. Beli lunas untukku, 1 unit di dalam lingkar ketiga, rumah baru seluas 500 meter persegi atau lebih. Di sertifikat rumah, hanya boleh atas nama aku seorang. Apa 500 meter persegi? Siti, waktu tunangan kita nggak bahas ini. Waktu tunangan aku juga nggak tahu. Rumah mewah itu bukan milik Rizky. Anakku baru masuk, kalian sudah menipunya seperti ini? Kedepannya nggak tahu berapa banyak lagi dia akan dirugikan. Rizky, ini adalah batas terakhir keluarga kami. Nggak ada tawar-menawar. Besan. Ini rumah 500 meter di dalam lingkaran ketiga. Minimal puluhan miliar rupiah. Tapi keluarga kita sungguh nggak bisa ngeluarin uang sebanyak itu. Rizky, bukannya kamu bilang keluargamu punya harta banyak, kenapa sekarang satu rumah pun nggak bisa dibeli? Jadi yang dulu kamu janjiin itu semua palsu dong. Bagus, dasar kurang ajar. Percaya nggak? Aku telepon kantor penegakan hukum sekarang. Aku lapor penipuan pernikahan. Paling tidak 3 tahun penjara. Pikirkan sendiri. Tuan Rizky, tindakan penipuan pernikahan Anda sudah masuk kriteria jumlah besar. Minimal harus dihukum 3-10 tahun. Ini sudah kami siapkan, surat tuntutan pidana. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, kami bisa laporkan kapan saja. Besan, bicaralah baik-baik, jangan lapor polisi, jangan hancurkan anak-anak. Iya Pak, ini sebenarnya bukan seperti itu. Waktu itu saya... Nak, beli rumah bukan perkara kecil, sisa uang keluarga kita dulu. Semua dipakai buat modal perusahaanmu.
Sekarang kita memang nggak punya uang sebanyak itu. Kalau mereka memenjarakanmu, ibu bagaimana hidupnya? Siti, akhir-akhir ini perusahaanku akan ada beberapa kontrak besar, beri aku waktu lagi, ya? Iya, Siti, percayalah, Rizky anakku ini pintar. Nanti, bukan cuma 1, 3, atau 5 rumah, pasti nggak masalah. Kalian berdua jangan kasih mimpi lagi deh. Siti, aku Rizky bersumpah, pasti akan membuatmu tinggal di rumah yang lebih besar, lebih bagus dari villa itu. Kalau aku gagal, aku biarkan mobil tabrak aku sampai mati. Rizky, aku cuma bilang 3 hari bisa dapat rumah baru atau enggak? Nggak bisa ya. Jangan salahkan, kami yang tidak ramah. Siti, kita pergi. Tuan Rizky, sampai jumpa di pengadilan. Siti, jangan pergi. Aku setuju. Bagaimana? Bukannya cuma beberapa rumah? Aku Rizky mampu membelinya. Baik. Karena kau setuju dengan cepat, maka kami percaya padamu untuk terakhir kalinya. Namun, kata-kata saja tidak cukup. Tuan Li, ini adalah perjanjian pernikahan. Dalam 3 hari, kau harus membeli satu properti secara tunai. Rumah baru seluas 500 meter persegi di dalam kota. Dan dengan Siti Rahayu sebagai pemilik rumah. Jika tidak mematuhi isi perjanjian pernikahan akan otomatis dibatalkan. Pihak pria harus mengembalikan mahar pihak wanita secara penuh. Selain itu, juga harus membayar ganti rugi sebesar 10 juta rupiah. Apa? 10 juta? Kenapa kami harus bayar 10 juta? Kenapa? Karena anakmu menipu dalam pernikahan. Apa konsekuensinya? Tidak perlu aku jelaskan lagi. Aku juga mempertimbangkan bahwa kau sungguh-sungguh mencintai anakku. Aku memberimu kesempatan ini. Jika tidak, kau sudah dipenjara mendekam. Tidak mau ya? Kalau begitu kita bertemu di pengadilan. Siti, jangan. Aku mau. Rizky, jangan tanda tangan 10 juta, ini itu seperti meminta nyawa kita. Jika nanti benar-benar tidak mampu, gunakan rumah tua ini sebagai pembayaran. Rumah ini ditinggalkan ayahmu untuk kita, satu-satunya kenangan. Jika rumah ini hilang, keluarga kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Rizky, aku sudah cukup memberimu muka. Aku tanya sekali lagi, perjanjian ini kau mau tanda tangan atau tidak? Aku tanda tangan. Rizky, Jangan tanda tangan. rumah ini. Ayahmu bekerja seumur hidup baru bisa membelinya. Ini juga tempat terakhir kita berdua. Jika kau tanda tangan, ayahmu di surga pasti tidak akan memaafkanmu. Bu, jika aku tidak tanda tangan sekarang, mereka akan melapor polisi dan menangkapku. Menipu dalam pernikahan itu ilegal. Jika tidak tanda tangan, sudah terlambat. Sekarang masih ada 3 hari, biarkan aku cari cara lain. Saat ini, lebih baik kita lewati dulu masalah ini. Tapi, kalian berdua ini sedang apa? Tanda tangan atau tidak? Nah, sekarang cukup kan? Oke. Kalau begitu, kami beri kamu satu kesempatan terakhir. 3 hari lagi, kita lihat hasilnya. Ayo. Ayah, tempat sialan ini, aku benar-benar tidak tahan sedetik pun. Kotor dan bau, cat temboknya bahkan terkelupas semua. Sarang anjing seperti ini, hanya Arif Setiawan si pecundang itu yang bisa tinggal di sini. Kamu kenapa buru-buru? 3 hari lagi. Rumah ini jadi milik kita. Nanti, mau disewakan atau dijual, bukan kau yang memutuskan. Memang ayah yang lebih bijaksana. Iya juga. Mungkin si pecundang itu masih mengira aku akan terus hidup bersamanya. Kau lihat dia, orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan menipu sepupunya sendiri. Apa aku gila menikahkan anak perempuanku sendiri padanya? Karena pernikahan ini batal, setidaknya kita harus mendapatkan sesuatu dari pecundang itu. Dengan kondisinya sekarang, pasti dia tidak bisa memenuhi tuntutan kita yang berat. Betul, siapa suruh dia membohongiku? Pantang. Ayo, pulang. 3 hari lagi datang ambil rumahnya. Ayo. Arif Setiawan, kamu gila ya? 3 hari?
Kamu suruh aku cari uang sebanyak itu dari mana? Bu, semua ini ulah Ayu Permata. Dia pikir dengan menjatuhkanku, aku akan berlutut memohon ampun, mimpi. Aku tidak akan pernah membiarkannya menertawakanku. Tapi, keluarga kita mana ada uang untuk beli rumah, apalagi lunas, rumah seluas 500 meter di dalam ring ketiga. Kalau dalam 3 hari tidak bisa mengeluarkan uang, maka rumah lamaku ini juga akan hilang. Astaga Bu, tenang saja. Perusahaanku baru saja negosiasi beberapa proyek besar. Kalau jadi, keuntungannya setidaknya 30 juta. Dengan uang sebanyak itu, apa tidak cukup beli rumah baru? Kau serius? Tentu saja serius. Masa aku bohong sama ibu? Menidaklah. Ibu percaya padamu. Ayu Permata. Kau pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Tanpamu, aku tetap bisa bangkit. Aku akan menunjukkan padamu. Kau tunggu saja, sialan. Ibu Putri baru saja menerima kabar. Rizky Pratama malam ini di Hotel Megah memesan ruang VIP mengundang PT Maju Jaya dan Direktur Perusahaan Hongda untuk makan malam. Oh, kedua perusahaan itu? Bukankah dulu aku yang memperkenalkan mereka kepada Rizky? Betul, para direktur kedua perusahaan itu mungkin mereka belum tahu tentang Ibu dan Rizky ada urusan di antara kalian. Dia mau menginjakku untuk bangkit. Masih mengandalkan koneksiku, Putri Ayu konyol sekali. Siti, kamu sekarang pergi kerjakan sesuatu untukku. Kepada semua yang kukenalkan rekan bisnis yang berkenalan dengan Rizky, sebarkan kabar bahwa aku, Putri Ayu dan Rizky sudah putus total mulai sekarang. Rizky dan aku tidak ada hubungan apapun. Mengerti, saya akan laksanakan sekarang. Tunggu, bantu aku aturkan satu mobil. Malam ini aku mau pergi sendiri ke Hotel Megah untuk bertemu Rizky. Ibu Putri mau pergi sendiri? Tentu saja. Drama yang begitu seru, kalau aku tidak pergi melihat sendiri sayang sekali. Aku ingin lihat Rizky tanpa aku, Putri Ayu. Masih bisa bertahan berapa lama? Mengerti, saya akan atur sekarang. Rizky, kali ini kita selesaikan semua dendam lama dan baru. Terima kasih Bapak berdua di tengah kesibukan berkenan datang. Silakan duduk. Rizky, biasanya kalau kita makan, Ibu Putri ikut. Kenapa hari ini dia tidak ada? Oh, kakak saya ada urusan keluarga, benar-benar tidak bisa keluar. Jadi dia minta saya minta maaf kepada Bapak berdua. Tidak mungkin, biasanya pas urusan bisnis Ibu Putri selalu hadir lebih serius dari kamu. Ya, Rizky, dulu kamu bisa kenal dengan kami karena sepupumu yang menjadi perantara. Perhatiannya pada sepupu kamu kami semua lihat sendiri. Benar-benar. Ayo dua bapak berdua mari minum dulu. Begini. Perusahaan saya saat ini memang agak kesulitan dana, jadi saya mohon kepada Bapak berdua untuk memberi dukungan lagi. Rizky, sejujurnya kondisi perusahaanmu kami tahu. Kalau sesuai standar masih belum memenuhi syarat kerja sama dengan kami. Namun, demi Ibu Putri kami bisa beri kesempatan ini. Wah, terima kasih Bapak berdua. Hari ini saya bawa kontraknya. Bagaimana kalau kita tanda tangan sekarang? Terburu-buru sekali. Soal kematangan kamu masih kalah dengan Ibu Putri. Karena ada hubungan dengan Ibu Putri, baiklah kami tanda tangan. Putri Ayu, jangan kira kamu hebat. Tanpa kamu gue bisa sukses juga. Maaf, semuanya saya terlambat. Wah, Ibu Putri kami baru saja membicarakan Ibu dan Ibu sudah datang. Ibu Putri, akhirnya Ibu datang juga. Kalau Ibu tidak datang, minuman ini jadi hambar rasanya. Kita semua sudah lama tidak minum bersama, malam ini harus mabuk sampai pulang. Terima kasih atas sambutan bapak-bapak, tapi soal minuman malam ini mungkin saya tidak bisa ikut minum dengan kalian. Ibu Putri, apa maksud Ibu? Saya baru saja muncul di berita utama bapak-bapak minum dengan saya tidak takut memengaruhi citra perusahaan sendiri. Ibu Putri, berita gosip itu kami tidak akan percaya satu kata pun. Betul, kami sudah bekerja sama dengan Ibu Putri bertahun-tahun. Masa kami tidak tahu karakter Ibu?
Laporan kacau itu pasti ada yang sengaja memfitnah dan berniat menjatuhkan. Bapak-bapak sangat percaya pada saya benar-benar sangat berterima kasih. Tapi mungkin sebagian orang tidak berpikir seperti itu. Apa? Ibu Putri kamu putus hubungan keluarga dengan Rizky Pratama. Ibu Putri, apa benar? Bapak-bapak, dengar dulu penjelasan saya. Penjelasan apaan? Sudah jadi berita utama, kamu rebut rumah mewah. Ibu Putri senilai 30 miliar untuk jadi rumah pernikahan dan usir dia keluar. Malah minta biaya ngekos 200.000. Ibu Putri marah dan bongkar rumah mewah itu. Kamu dendam dan kerjasama dengan media busuk. Sengaja menjelekkan. Fitnah perusahaan Ibu Putri. Sialan Rizky Pratama, kamu berani mempermainkan kami? Bukan saya. Itu semua omongan di internet. Bukti pertemuanmu dengan wartawan nakal ada di sini. Apalagi yang mau kamu bantah? Para direktur sekalian, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Bukti dan saksi sudah ada. Apa yang bisa dijelaskan? Putri, katakan sesuatu untukku. Setidaknya lihatlah hubungan keluarga kita. Kamu tidak bisa menghancurkanku sepenuhnya. Arif, kamu cari media-media itu saat memfitnah perusahaanku. Kenapa tidak memikirkan sedikit pun hubungan keluarga? Sekarang kamu minta aku bicara baik untukmu, mungkin? Para direktur sekalian, aku hanya dengan sepupuku bercanda. Kalian tidak bisa karena hal ini mempengaruhi kerja sama kita, kan? Hanya dasar orang tak tahu terima kasih. Berhak apa kamu bicara kerja sama dengan kami? Arif, dulu kami mau bekerja sama denganmu hanya karena Ibu Putri diam-diam menjamin dan menjadi penjamin untukmu. Arif, kami percaya pada Ibu Putri bukan padamu. Kamu bukan saja tidak tahu berterima kasih, malah memperhitungkan sepupu sendiri. Karena kamu sudah putus dengan Ibu Putri, maka kerjasama ini tidak perlu dibahas lagi. Bapak-bapak sekalian, jangan marah dulu. Saya tahu satu tempat yang bagus. Kita bisa ngobrol sebentar di sana. Bagaimana? Ya, Ibu Putri, kami ikut, Ibu. Ibu Putri bilang kemana kami ikut. Baik, ayo kita pergi. Tunggu bapak-bapak, dengar dulu perusahaan saya. Meski tanpa Ibu Putri juga bisa menyelesaikan bisnis dengan baik. Tolong beri saya satu kesempatan lagi ya. Arif bisnis dulu, jadi orang baik. Dengan karakter seperti kamu mau sukses. Kamu bercanda. Ibu Putri, silakan. Ibu Putri, Pak Eko, tolong pikirkan lagi, saya mohon. Jika kalian mau bekerja sama lagi dengan perusahaan saya, lagi keuntungan bisa kita bicarakan lagi. Saya beri potongan 30%, tidak 50%. Bagaimana? Arif, kamu pikir bisnis kami hanya soal untung? Karakter kamu buruk, pandanganmu pun sempit. Bekerja sama denganmu adalah risiko terbesar. Orang yang berani mengkhianati penyelamatnya sendiri? Serigala tak tahu terima kasih. Siapa mau bisnis denganmu? Minggir. Arif, apa yang saya beri bisa membuatmu punya juga bisa langsung saya ambil kembali. Inilah keluarga kalian yang tidak tahu diri harga dari mencari mati. Putri, apa hakmu? Apa hakmu selalu lebih tinggi dariku? Kamulah yang menghancurkan segalanya. Bu Yulia bisa nggak pinjam uang? Nak, akhirnya kamu pulang. Kok minum banyak sekali? Kemari duduk. Gimana, dua bos itu mau kerjasama? Kontrak udah ditandatangani? Bicara dong, pesanan-pesanan itu jadi nggak? Uang untuk beli rumah semua tergantung ini. Bisa nggak kamu berhenti bertanya? Beli rumah? Rumah ini bisa nggak dipertahankan? Nggak tahu. Apa? Cepat cerita sama Mama. Sebenarnya ini kenapa sih? Ya gara-gara Ayu Permata, perempuan jalang itu. Dia entah dari mana mendapat info, datang ke hotel, bikin masalah. Di depan Pak Dharma dan Pak Eko. Hal-hal yang kita lakukan semuanya diungkap. Awalnya kita mau tanda tangan kontrak. Begitu dia datang, semuanya berantakan. Berakhir. Semua hancur. Keluargaku benar-benar hancur. Arif,
Cari cara cepat. Kalau nanti nggak bisa kasih rumah baru, rumah lama kita ini akan jadi jaminan buat keluarga Laila. Ini peninggalan ayahmu satu-satunya kenangan untuk kita. Bagaimanapun juga kamu harus pertahankan ini. Apa gunanya kamu memaksaku? Uang sebanyak itu mana bisa aku cariin? Ya ampun. Waktu ayahmu meninggal, dia minta aku menjaga rumah ini. Sekarang bahkan tempat tinggal terakhir pun nggak ada. Aku nggak mau hidup. Sudahlah. Jangan bikin ribut di sini. Rumah ini juga sudah tidak ada. Apa gunanya aku hidup? Biarkan aku, wanita tua ini mati saja. Sudahlah. Besok pagi aku ke bank. Mengajukan pinjaman besar. Kalau bisa cair. Uang untuk rumah baru bisa tertutupi. Rumah lama ini juga bisa diselamatkan. Nak, jangan bohongi aku. Apa kamu benar bisa dapat pinjaman? Tentu saja kepala bank Bambang dia itu ada hubungan denganku. Pasti dia tidak akan membiarkanku begitu saja. Baik. Ibu percaya padamu. Ibu Putri, berkas perkara sudah resmi diserahkan ke pengadilan sore ini. Sesuai prosedur surat panggilan mungkin akan segera sampai ke tangan Rizky. Bagus pengacara Andi. Aku hanya punya satu permintaan, semua dengan hukuman seberat-beratnya tidak ada damai. Baik, Ibu Putri tenang saja. Dengan bukti yang kita miliki, rantai bukti, pihak lawan tidak punya peluang untuk membalikkan keadaan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Rizky Dewi Rahayu, kali ini, kulihat bagaimana kalian bertahan. Kepala Bank Bambang. Lama tidak bertemu. Aku tahu Bapak suka minum teh. Ini aku titipkan teh batu dari Gunung Pelangi. Coba saja. Langsung ke pokok pembicaraan. Jangan pakai cara ini. Begini Kepala Bank Bambang. Perusahaan saya baru saja mendapat beberapa pesanan besar cuman ini. Sedikit kesulitan dalam perputaran dana. Bapak lihat. Apa bisa dikasih keringanan? Setujui lagi pinjaman untuk saya. Rizky, kamu masih punya muka minta pinjaman di sini? Kepala Bank Bambang, apa ini Pak? Dulu kamu di bank kami pinjam 5 juta menunggak setengah tahun. Enak saja, kamu nggak bayar sepeser pun masih berani muka tebal. Datang lagi ke sini minta duit. Kepala Bank Bambang belakangan ini, keuangan saya memang agak sempit. Tapi kalau Bapak mau beri kelonggaran dan setujui pinjaman lagi, saya jamin lain kali pasti bayar pokok dan bunga sekaligus lunas. Jangan macam-macam. 5 juta sebelumnya. Kalau bukan Ibu Putri yang jamin, kamu pikir saya akan pinjamkan? Pinjaman itu menunggak setengah tahun. Saya tidak tuntut kamu. Itu karena lihat Ibu Putri belakangan ini saya dengar kamu rebut rumah mewah Ibu Putri. Dan balik menuduh mengusirnya karakter sepertimu. Apa alasan saya pinjamkan lagi? Kepala Bank, itu semua salah paham Bapak dengar dulu ya. Apalagi yang mau dijelaskan? Karena kamu sudah putus dengan Ibu Putri pinjaman hari ini, tidak hanya saya nggak beri sepeser pun juga pinjaman sebelumnya tunggakan 5 juta itu. Saya batasi hari ini harus lunas semua. Kalau tidak, saya akan langsung minta bekukan rekening atas namamu semua rekening perusahaan. Apa? Kepala Bank Bambang. Bapak nggak boleh begini sama saya. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi, boleh? Rizky, dalam bisnis karakter adalah segalanya, berhati-hatilah. Satpam, antar tamu keluar. Kepala Bank Bambang, saya mohon Bapak beri saya waktu sedikit lagi, saya janji. Setelah ini pasti bayar Kepala Bank Bambang, Kepala Bank Bambang. Bambang dasar nggak punya perasaan, udah terima pemberian gue tapi nggak ngurus urusan. Kamu percaya nggak gue? Halo, ada apa? Pak Rizky, ada masalah besar. Apa?
Ibu Putri Rizky ternyata hari ini datang ke sini untuk meminjam uang langsung. Saya tolak di tempat 5 juta yang jatuh tempo itu. Saya sudah memerintahkannya hari ini harus melunasi semuanya. Jika tidak, saya akan membekukan atas namanya rekening perusahaannya. Terima kasih Kepala Bank Bambang. Sebagai tanda terima kasih saya akan menyetor 100 juta tunai ke bank Anda. Ibu Putri, Anda terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi saya bisa melayani Anda. Kedepannya, jika Anda ada kebutuhan, Anda tinggal bilang. Ah, Anda terlalu sopan Kepala Bank Bambang. Rizky, kini kartu truf dan chip terakhirmu sudah habis semua. Selanjutnya, yang akan menjadi jerami terakhir yang menghancurkanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada belasan perusahaan dalam sehari ingin mengakhiri kerjasama. Sial, apa yang kalian kerjakan? Bapak Rizky dulu, para klien ini semuanya adalah Ibu Putri yang menjadi perantara. Sekarang sudah tersebar di kalangan tentang perpecahan Anda dengan Ibu Putri. Para klien ini sudah memihak ke pihak Ibu Putri saya. Kami juga tidak bisa mengatasinya. Ada apa lagi? Bapak Rizky, tadi bank mengirim pemberitahuan bahwa semua rekening perusahaan kita sudah diblokir. Memerintahkan kita hari ini harus melunasi yang jatuh tempo 5 juta itu jika tidak akan melakukan pengamanan aset. Siap. Bajingan itu, ini mau bikin aku terjebak sampai mati. Bapak Rizky, saat ini di rekening perusahaan bahkan gaji karyawan tidak bisa dibayar. Jika rekening benar-benar dibekukan, kita tidak akan bertahan 3 hari. Coba kamu negosiasi lagi dengan bank, minta mereka beri tenggang waktu beberapa hari, sampai kita dapat dana, kita bayar sekaligus. Bukan, Bapak Rizky, bukan saya tidak mau pergi di pihak bank. Sebelumnya Ibu Putri yang membantu menghubungi. Saya sama sekali tidak kenal dengan Kepala Bank Bambang. Bahkan jika saya pergi, mereka juga tidak akan peduli. Bodoh. Semuanya benar-benar tidak berguna. Biasanya saat minta gaji, satu sama lain lebih semangat dari siapapun. Sekarang perusahaan kena masalah. Gak ada satupun yang bisa diandalkan. Permisi, siapa Bapak Rizky Pratama? Saya, ada yang bisa dibantu? Bapak Rizky Pratama, Ibu Putri Ayu, menggugat Anda atas penggelapan properti pribadi, pencemaran nama baik, keuntungan tidak sah, dan beberapa tuduhan lainnya. Pengadilan kami telah resmi mendaftarkan kasus ini. Ini surat panggilan pengadilan dan salinan gugatan. Sidang akan dimulai lusa pukul 9 pagi. Harap hadir tepat waktu untuk menjawab gugatan. Putri Ayu menyuruh gue bayar 30 juta. Tuntutan dari Ibu Putri sepertinya kali ini perusahaan benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kalian ngomong apa? Jangan khawatir semua. Ini cuma masalah hukum kok. Selama semua di perusahaan bersatu padu, pasti bisa mengalahkannya. Setelah masalah perusahaan ini selesai, saya akan naikkan gaji kalian masing-masing 10%. Bagaimana? %20. 30%. Mas, Bapak Rizky. Saya punya istri dan anak di rumah yang harus dihidupi. Cicilan rumah dan mobil juga harus dibayar setiap bulan. Hal seperti ini saya tidak berani ambil risiko. Bapak Rizky, maaf, kami semua orang biasa tidak sanggup menanggung risiko ini. Betul, Bapak Rizky. Kalian bilang apa? Aku selama ini cukup baik padamu, kan? Sekarang perusahaan kena masalah, kalian malah kabur dan berhenti? Kalian sialan, apa kalian manusia?
Rizky, jangan bicara seperti itu. Selama 3 tahun ini siapa yang tidak bekerja untuk perusahaan dengan sepenuh hati? Kau bilang kami kabur, lalu kau tinggal di villa besar sendirian bersenang-senang di luar. Kami digaji rendah bekerja seperti budak untukmu. Selama ini karena ulahmu. Aku sudah menanggung banyak kesalahan untukmu. Kali ini, tidak ada yang akan membersihkan masalahmu, terserah kau mau bagaimana. Kalian. Pengkhianat kalian semua, pengkhianat sialan. Nak, kartu ATM yang kau berikan padaku, uangnya tidak bisa ditarik. Mereka bilang kartu ini dibekukan. Cepat cari jalan keluarnya. Apa yang bisa aku lakukan? Putri Ayu menuntut 30 juta dariku. Rekening perusahaan dibekukan. Nah, semua orang ini juga sudah pergi. Perusahaan ini sudah hancur. Apa katamu? Perusahaan mau bangkrut. Terus keluarga kita gimana? Aku baru saja menikmati hidup enak. Aku nggak mau kehilangan hidup enak yang sekarang. Nggak ada jalan. Semua sudah berakhir. Ini semua salahmu. Salahmu. Dari awal nggak usah serakah, merebut rumah mewah Putri Ayu. Apalagi memancingnya sampai 2 keluarga pecah. Kalau bukan karena nafsumu, masa keluarga kita jatuh begini? Ini salahku. Ide-ide ini mana yang bukan kamu yang kasih? Kamu yang bilang Putri Ayu itu anak haram. Dia nggak bisa lepas dari kita. Kamu yang bilang rumahnya itu rumah kita juga. Suruh aku usir dia. Kata-kata itu mana yang bukan kamu suruh aku ucapkan? Sekarang malah kamu salahkan aku. Lusa sidang dimulai. Kita gimana dong? Nak, kita temui Putri Ayu. Mengaku salah di depannya, minta maaf dan merendah. Dia kan sepupumu sendiri. Hubungan bertahun-tahun ini dia nggak akan mempersulit kita. Aku tidak pergi. Aku harus tunduk padanya? Mimpi aja. Aduh, ini bukan waktunya. Kamu masih ngambek? Aku sudah pikirkan, dia begitu keras kepala. Pastinya dia merasa kita tidak menganggapnya sebagai keluarga, mengusirnya. Kalau kita membujuknya dengan baik, pasti dia akan tenang. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun hubungan keluarga sudah ada. Dia pasti akan membantu kita. Halo. Kalian? Kami mencari Ibu Putri. Aku tantenya. Ini anakku, ini Rizky, sepupunya. Maaf ya, Ibu Putri berpesan khusus. Jika kalian berdua datang, kami tidak bisa melayani. Silakan pulang. Apa katamu? Dia berani tidak menemui kita. Aku ini tantenya sendiri. Tanpa keluarga kami, bisakah dia jadi seperti sekarang? Kamu cepat bilang padanya, sepupunya Rizky datang. Kita semua keluarga. Masalah sebesar apapun jangan sembarangan marah-marah. Ayo. Putri, Satpam Putri. Benar, Ibu Putri sudah berpesan. Silakan kalian segera pergi. Cih, kalian pikir kalian siapa? Berani menghalangi kami. Cepat bawa mereka turun. Hei, lepaskan. Cepat lepaskan, panggil Putri turun temui aku. Dasar anjing, meremehkan orang. Tunggu kakakku datang, percaya atau tidak, kalian semua akan dipecat. Oh ya? Kamu sombong sekali. Kenapa masih bengong? Cepat minta maaf sama kakak sepupumu. Maaf kak sepupu, ini semua karena aku masih kecil dan belum tahu diri. Tergoda aku melakukan banyak hal yang menyinggung perasaanmu. Kak, kamu pasti bermurah hati, maafkan aku kali ini. Jangan dipermasalahkan.
Putri. Beberapa hari ini, Tante pulang dan juga merenung. Tentang kejadian belakangan ini, memang kami yang salah. Kamu lihat betapa baiknya saudara kita. Waktu orang tuamu pergi, Tante benar-benar ingin yang terbaik untukmu. Kan, ini kok bisa sampai begini? Tante, jangan berbelit-belit sama aku. Apa tujuanmu datang hari ini? Coba ceritakan. Putri, perusahaan Rizky sekarang rekeningnya semua dibekukan. Karyawannya sudah pada kabur semua. Ini kelihatannya perusahaannya mau bangkrut. Bukan itu saja, ayahnya Siti juga memaksa kami beli rumah baru dalam 3 hari. Kalau tidak, rumah lama kami akan diambil. Oh iya, soal kamu menggugat kami minta ganti rugi 30 juta, keluarga kami sekarang jual apa aja juga nggak bisa ngumpulin segitu, Mbak. Iya Putri, tolonglah lepaskan kami. Cabut saja gugatan itu. Lihat, kamu punya banyak pasti nggak peduli sama uang kami kan? Terus perusahaan Rizky, kamu punya relasi luas dan hebat. Bantulah dia pulihkan bisnisnya, bisa? Iya, Siti desak soal rumah. Bisa pinjamkan aku uang lagi buat beli rumah baru? Nanti kalau perusahaanku sudah untung, aku kembalikan. Jadi kalian datang hari ini hanya untuk ini? Iya. Bukan. Kami terutama datang buat minta maaf. Iya, Mbak. Hal-hal ini buat kamu kan nggak sulit, cuma gampang aja. Putri, kamu belum tahu ya, Siti, gadis itu sekarang tidak mau lagi dengan sepupumu. Kecuali kamu belikan rumah secara tunai di lingkar ketiga sebuah rumah mewah seluas 500 meter persegi dan di sertifikat rumah hanya boleh ditulis namanya sendiri. Kalau tidak, dia tidak hanya akan bercerai dengan sepupumu, tapi juga minta kami ganti rugi 10 juta. Lalu kenapa? Putri, dulu masalah ini juga karena kamu. Lihat, kamu begitu kaya, uangmu di bank juga nganggur aja. Mending kamu beliin dulu rumah untuk Rizky. Nanti kalau dia sudah punya uang, aku pasti buat dia dengan bunga dan pokok kembalikan ke kamu, oke? Putri, kalau memang tidak bisa, anggap saja kami yang tinggal di situ untukmu, biar rumahnya hangat aja. Paling tidak listrik dan air kami yang bayar. Bibi, sampai sekarang masih ingin aku membereskan kekacauan kalian? Kamu anggap aku Putri Ayu itu apa, orang bodoh? Putri Ayu, kami sudah merendah begini datang minta maaf padamu. Apalagi yang kamu mau? Kita kan keluarga. Kamu merasa benar dan tidak mau mengalah? Iya, Putri Ayu. Keluarga kami meskipun tidak sekaya kamu, tapi kami punya harga diri. Kalau tidak karena dulu kita masih saudara, aku tidak akan datang hari ini untuk memohon padamu. Kenapa? Kami bicara baik-baik denganmu. Kamu tunjukkan sikap meremehkan orang. Sikap itu untuk siapa? Sikap baikku tidak pernah untuk kalian berdua yang tidak tahu terima kasih. Kalian orang seperti apa, aku tahu betul. Sekarang aku hanya menyesal. Menyesal kenapa dulu tidak cepat putus hubungan dengan kalian. Kamu. Selama ini, kalian selalu menggunakan alasan keluarga untuk memaksaku secara moral dengan hubungan keluarga. Sedikit demi sedikit menghisap darahku, menggerogoti dagingku. Tapi mulai hari ini, aku Putri Ayu tidak akan lagi terikat oleh ikatan keluarga apapun. Apalagi membiarkan kalian berdua pengkhianat dengan seenaknya menghisap darahku lagi. Dengarkan baik-baik. Masalah tanggung jawab hukum akan aku lanjutkan sampai akhir. Semua benar dan salah akan diputuskan oleh hukum. Sekarang, silakan pergi. Putri Ayu, kamu keterlaluan. Kami sudah mengakui kesalahan. Apalagi yang kamu mau? Tidak ada keadilan. Jadi orang kaya bisa membuat orang mati? Yang membuat kalian tertekan bukan aku, tapi kalian sendiri yang mencari masalah. 3 tahun lalu, aku mengizinkan kalian tinggal di rumahku. Aku sungguh-sungguh merawat kalian seperti keluarga. Tapi kalian tinggal di rumahku, menghabiskan uangku, dan juga berencana bagaimana cara mengusirku. Kalian minta padaku 200.000 biaya sewa. Saat membuang barang-barangku ke tempat sampah, kenapa tidak berpikir akan ada hari ini? Rizky Pratama, kamu tahu? Dulu aku tadinya ingin memberikan rumah mewah ini sebagai hadiah pernikahan untukmu, kamu. Apa katamu? Awalnya aku berpikir sampai hari pernikahan Arif akan mengalihkan rumah itu kepadanya, itu juga sebagai sepupu perempuanku hadiah pernikahan untukmu. Kamulah yang menghancurkan hadiah ini, Jack. Ayu Permata, jangan pura-pura baik. Kau sudah lama mengganggu kami seolah ingin menghancurkan kami. Kau begitu baik hati, rumah mewah seharga 30 juta kau berikan pada kami. Mana ada yang percaya.
Itu Ayu Permata, kau sengaja mengatakan itu hanya untuk membangun citra. Aku tidak percaya kau begitu baik. Kalian lihat ini baik-baik, ini adalah chat dengan agen properti. Waktu kami berkomunikasi, yaitu pada saat kalian mengusirku sehari sebelum rumah mewah itu. Ini mustahil. Dia benar-benar akan memberikan rumah itu kepada kita. Astaga, Ibu Putri benar-benar akan memberikan rumah itu kepada mereka. Ibu Putri sangat baik kepada mereka dari lubuk hatinya, tapi mereka malah mengusir Ibu Putri. Mereka itu namanya juga makan buah si malakama pantas. Sudah, jangan lihat terus. Apa hibah ini? Sudah tidak berlaku lagi, mana mungkin. Keponakanku sayang, sekarang juga belum terlambat. Asal kamu masih mau berikan rumah itu kepada kami akan lakukan apa saja. Tapi rumah itu sudah kamu bongkar. Bagaimana kalau kamu ganti rugi saja 30 juta? Kami pakai uang itu untuk beli rumah baru. Tenang saja, pasti akan Rizky dan Siti membalas budi padamu dengan baik. Mulai sekarang kamu adalah penyelamat keluarga kami. Benar, Kak. Asal kamu bantu kami sekali ini, aku dan Siti akan memperlakukanmu seperti ibu kandung seperti itu. Sungguh baru pertama kali lihat. Baru saja memaki Ibu Putri, sekarang malah minta uang. Kalian tidak punya malu. Apa kalian salah dengar? Tadi aku bilang. Dulu. Akhir-akhir ini kalian berkali-kali menantangku karena rumah itu. Tante. Apa aku Pak Putri punya otak? Kalian sudah begini padaku masih harus kuberi uang ke tangan kalian? Dulu kehidupan bahagia. Itu semua kalian sendiri yang menghancurkannya dengan tangan sendiri. Sejak kalian mengusirku dari rumah mewah itu saat itu juga. Semua antara kita sudah kembali ke nol. Mulai sekarang jembatan ya jembatan, jalan ya jalan, kita berpisah. Tak ada hubungan lagi, silakan keluar. Antarkan mereka pergi. Mulai sekarang, kedua orang ini dilarang menginjakkan kaki di perusahaan ini lagi. Lepaskan. Putri, kamu nggak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku adalah bibimu sendiri. Orang tuamu di surga sedang melihat. Ayu Permata, berhenti! Ayu Permata! Apa kamu sekarang merasa aku tidak punya apa-apa? Kamu merasa puas banget. Semua karena kamu. Sialan, kau hancurkan aku. Kalau bukan karena kamu, perusahaanku nggak akan bangkrut. Kalau bukan karena kamu, pernikahanku dengan Laila nggak akan jadi bahan tertawaan. Kalau bukan karena kamu, aku sudah tinggal di villa besar seharga 30 juta, menjadi orang sukses. Semua karena kamu. Sialan, semua karena kamu. Sialan, kau hancurkan segalanya. Arif, kamu masih belum mengerti sampai sekarang? Yang menghancurkanmu bukanlah aku. Kamu bilang perusahaanku hancur karena aku. Tapi tanpa koneksiku, tanpa jaminanku, perusahaanmu hanyalah omong kosong. Kamu bilang aku yang menggagalkan pernikahanmu, tapi rumah ini bukan milikmu. Kamu yang selama ini pura-pura bodoh. Arif, kamu bahkan hal paling dasar tahu bersyukur pun enggak masa bicara sukses. Selama ini aku berulang kali, berkali-kali membantumu, selalu melindungi harga dirimu yang menyedihkan, khawatir merusak kehormatanmu. Tapi kamu, setiap kali ada masalah, selalu melemparkan semua tanggung jawab kepada orang lain. Arif, dari lubuk hatimu, pada dasarnya egois, pengecut yang nggak pantas bertanggung jawab. Kamu memang nggak pantas mendapat bantuanku. Kamu berakhir seperti ini. Semua karena perbuatanmu sendiri, nggak bisa menyalahkan orang lain sedikit pun. Kak, aku salah. Kak, aku benar-benar salah. Semua ini salahku. Aku egois dan serakah. Aku tergila-gila. Aku tak tahu balas budi. Kak, tolong lihat, kita dulu adalah saudara. Beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Boleh kan, Kak? Aku bersumpah. Bersumpah mulai sekarang. Aku akan menuruti semua katamu. Apapun yang kau perintahkan, akan kulakukan. Aku bisa menjadi budakmu. Aku mau jadi anjingmu juga, Kak. Putri, Tante bersujud minta maaf. Kumohon. Kalian sama sekali tidak sadar telah salah, tapi takut. Selama ini aku sudah memberi kalian terlalu banyak kesempatan, tapi setiap kali kalian balas dengan pengkhianatan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi kesempatan. Seret mereka keluar. Kak, aku sepupumu sendiri. Kita tumbuh bersama sejak kecil, Kak. Mulai sekarang, aku Putri Ayu tidak akan lagi demi menuruti siapapun, mengorbankan kepentinganku sendiri. Aku hanya hidup untuk diriku sendiri.
Terdakwa Rizky Pratama terbukti melakukan penggelapan properti pribadi, pencemaran nama baik, serta pengayaan tidak sah, dan beberapa tuduhan lainnya. Fakta-fakta jelas, bukti kuat dan lengkap. Dengan penggabungan hukuman dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Dan diperintahkan dalam waktu 30 hari untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, Ibu Putri Ayu, atas kerugian ekonomi dan kerusakan moral, total kompensasi sebesar 30 juta yuan. Jika tidak, seluruh aset atas nama pribadi dan perusahaannya akan disita secara hukum, dibekukan, dilikuidasi dan dilelang. Ibu Putri, bagaimana pendapat Anda tentang hasil persidangan? Pengadilan telah memberikan putusan yang paling adil tentang seluruh perkara ini. Mana yang benar dan salah tentunya semua sudah sangat jelas. Saya berharap teman-teman media dapat melaporkan dengan jujur untuk memulihkan nama baik saya. Ibu Putri, tenang saja, saya pasti melaporkan dengan jujur biar orang jahat mendapat ganjarannya. Benar, jangan sampai Ibu Putri orang baik seperti ini difitnah. Ibu Putri, bagaimana pengalaman ini terhadap masa depan Anda? Apa dampaknya? Kejadian kali ini hanya membantu saya. Dia membuat saya melihat sisi gelap sifat manusia dan juga membuat saya mengerti satu hal. Jangan pernah mencoba menyelamatkan sampah. Karena sampah hanya pantas berada di tempat sampah. Ibu Putri, saya masih ada yang ingin saya katakan. Ibu Putri. Hei, keluar. Rizky, jangan bergerak. Kamu berhenti. Aduh. Pamanda, Paman San, kalian kenapa ada di sini? Kamu tanya kenapa kami datang? Kamu buka perusahaan, pinjam uang saya 200.000, kapan mau bayar? Iya, dan saya 150.000 hari ini harus ada penjelasan. Bukan begitu, kita semua bisakah jangan berteriak-teriak di depan pengadilan? Kita pergi dulu ke suatu tempat yang tenang. Tidak, siaran langsung sidang sudah kami tonton, Putri Ayu. Sepupu perempuanmu sendiri yang begitu baik padamu, kamu tega menjebaknya uang kami. Kalau tidak, nanti tidak akan ada sisa sama sekali. Hari ini kamu harus bayar utangmu. Paman, kalian juga tahu kan keadaan saya. Sekarang saya memang tidak punya uang. Bagaimana kalau kalian beri saya waktu 2 hari lagi? Beri waktu? Mana bisa? Perkaramu sudah diputuskan pengadilan. Danamu segera akan disita lelang untuk bayar utang. Kalau kamu tidak bayar uang kami sekarang, kami nanti bagaimana? Kemana kami minta uang? Iya tuh, kalau uang ini ditunda lagi, takutnya nanti tidak akan ada sisa sama sekali. Bukan begitu, saya tidak akan seperti itu. Sungguh. Rizky bukan orang seperti itu. Ah, jangan main-main dengan kami. Sekarang perkataan kalian kami tidak percaya sepatah kata pun. Rizky, saya kasih tahu, hari ini uang harus dibayar. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Kalau tidak, kami akan melaporkanmu ke pengadilan. Ya, harus lapor. Satu keluarga semua penunggak. Benar-benar tidak punya malu. Dihukum seumur hidup. Sudah cukup, sialan? Kamu kan cuma mau uang. Saya bilang sama kalian, saya tidak punya uang sepeser pun. Gue nggak punya uang sama sekali. Sialan! Kalian mau lapor? Terserah, lapor aja, tangkap saya. Kalau masih belum cukup, pergi ke rumah saya yang tua dan kecil itu, lihat saja. Apalagi yang berharga? Barangnya tidak ada? Semua bawa saja, selesai. Rizky, kamu ngomong ngaco apa? Ah, Bu, jangan campur. Kita sudah tidak punya apa-apa, tidak takut rugi. Lagian sekarang saya sudah tidak punya apa-apa. Masih takut sama siapa? Rumahmu yang tua dan kecil itu masih perlu kami angkut. Sudah harus dikosongkan sejak dulu. Maksudnya apa? Kau masih bahas rumah Reyot itu? Pergi lihat sendiri. Sekarang rumah itu kosong. Kau? Maksud lo apa? Lepaskan. Dia itu pamanmu. Rizky. Kau belum tahu kan? Pagi tadi kami datang menagih utang padamu. Melihat Siti dengan seorang pria membawa perusahaan pindahan. Sedang di rumah Reyotmu itu memindahkan barang-barang. Kukira sekarang sudah jadi rumah kosong. Rumahku. Itu yang ditinggalkan ayahmu untuk kami, satu-satunya peninggalan. Bu, cepat. Kita harus kembali lihat. Tidak, kau tak boleh pergi, tak boleh. Hari ini kau harus bayar utang. Kalau tidak bayar, jangan pergi. Kalau tidak bayar, kau tak bayar, tak boleh pergi. Hari ini kau harus bayar utang. Bayar. Kau tidak bayar, tidak boleh pergi. Lepaskan. Bayar, tidak boleh pergi. Bayar. Lepaskan anakku. Bayar. Hei, semua minggir. Siapa yang mendekat, aku hantam pakai sekop. Turunkan. Rizky. Lagi pula gue sekarang sudah tidak punya apa-apa. Pokoknya kita mati bersama nyawa ganti nyawa. Hei, turunkan Rizky. Turunkan. Minggir. Kamu bisa kabur, tapi biar tidak ketemu. Kalau tidak bayar, aku akan setiap hari menagih di depan rumahmu. Hentikan.
Sayang, apa yang kamu lakukan? Kenapa barang-barang dibawa keluar? Siapa istrimu? Cepat angkut. Jangan. Siti, apa maksudmu? Aku tahu kamu masih marah soal rumah itu salahku. Tapi aku pasti akan menggantimu. Kumohon beri aku kesempatan lagi, ya? Benar, Siti. Kita bicara baik-baik. Kamu ini kenapa sih? Ganti rugi? Apa yang bisa kamu ganti? Ku dengar perusahaanmu sekarang sudah bangkrut. Kerabat-kerabatmu sedang menagih utang kemana-mana. Bagaimana kamu tahu? Siti, bagaimanapun juga, kita masih satu keluarga kan? Kamu suruh buruh berhenti dulu. Kita masuk ke dalam dan bicara pelan-pelan. Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Siti, kumohon. Ini rumah kita. Bagaimana kalau suruh mereka taruh barang dulu? Bisa? Nak. Kamu ngapain? Dasar nggak berguna. Kamu. Apa hak kalian ngambil barang-barang di rumahku? Ini perampokan rumah, tahu nggak? Percaya nggak? Aku akan lapor polisi sekarang. Kalian semua bakal ditangkap. Baik, lapor aja. Lapor saja. Siti, apa maksudmu? Apa kamu lupa? Perjanjian yang kamu tanda tangani sendiri. Di dalamnya tertulis hitam di atas putih. Sudah jelas sekali, dalam 3 hari. Kalau nggak bisa kasih rumah baru. Maka rumah tua kecilmu ini akan jadi milikku sebagai jaminan. Hari ini adalah hari terakhir perjanjian, kan? Mana rumahnya? Serahkan. Aku... Kalau nggak bisa, keluar dari sini. Jangan ganggu urusanku. Sayang, membuatmu ikut dengannya. Menderita begitu banyak. Kasihan kamu. Kalau begitu nanti malam pulang. Ganti rugi aku dengan baik. Malam ini aku akan ganti rugi kamu. Siti. Kamu? Ada apa ini? Bukankah dia yang kemarin kamu bawa ke rumahku, pengacara itu? Siti, kamu apa yang terjadi denganmu? Bukankah dia yang dulu kamu bawa ke rumahku, pengacara itu? Apa hubungan kalian sebenarnya, sial? Masih belum kelihatan. Kau berani menyentuh istriku, brengsek, gue bunuh lo. Lepaskan anakku. Lepaskan. Nak. Pelan-pelan, nanti mati main-main. Sial banget. Rizky, biarkan aku perkenalkan. Ini pacarku, Aditya. Rekan dari firma hukum terkenal. Dia punya mobil, rumah, dan tabungan. Dia rela memberiku 688.000 sebagai mahar. Dibandingkan denganmu yang bahkan rumah saja harus menipu. Sampah, jauh lebih baik. Oh iya, lupa bilang. Aku hamil anak Aditya. Bulan depan, kami akan menikah. Kamu bilang apa? Kamu hamil? Aku hamil anak Adi. Bulan depan, kita akan menikah. Kamu? Kamu ngomong apa? Kamu hamil? Laila Wijaya, kamu tahu nggak? Aku demi kamu sudah membuat Ayu Permata marah. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Cinta? Cinta bisa buat kenyang? Sekarang kita bahkan tidak punya rumah. Utang menumpuk. Kamu tidak bisa memberikan kehidupan yang aku inginkan. Aku, Laila Wijaya, apa hakku untuk hidup susah denganmu? Tapi, kita sudah menikah. Kita suami istri yang sah, kan Bu? Iya, sudah menikah. Akta nikahnya saja belum. Siapa yang jadi suami istri denganmu? Oh iya, lupa bilang. Rumah tua dan kecil ini sudah aku pasang iklan jual. Sore nanti akan ada pembeli yang datang lihat rumah. Uang hasil jual rumah anggap saja sebagai ganti rugi atas trauma psikologisku. Laila, jangan. Ini satu-satunya rumah kami. Kalau kamu jual rumah ini, aku dan ibuku akan jadi gelandangan. Laila, asal kamu tidak pergi, aku mau lakukan apa saja. Kumohon jangan tinggalkan aku. Penampilanmu sekarang sungguh memuakan bagiku. Tidak, aku tidak pergi. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Lepaskan. Laila,
Tanpamu, bagaimana aku bisa hidup, Laila? Dasar sampah, berani-beraninya menyentuh wanitaku. Akan kubunuh kau. Ayo pergi. Laila? Kumohon jangan tinggalkan aku, Laila. Kumohon jangan pergi, Laila. Laila. Ayu Permata. Ini semua salahmu. Semua karena dirimu. Bu. Bu. Bu, kenapa? Bu. Bu. Pasien sedang emosi mendadak terkena stroke akut. Jika tidak segera ditangani, ia tidak akan hidup lebih dari 2 bulan. Biaya operasi setidaknya 500.000. Cepat cari uang. Putri. Ini semua karena kamu. Ini semua karena kamu ibuku jadi begini. Aku tidak akan melepaskanmu. Ibu Putri, karena Rizky tidak membayar ganti rugi tepat waktu, perusahaannya hari ini sudah resmi dinyatakan pilot. Semua aset pribadinya dibekukan oleh pengadilan dan masuk dalam proses lelang. Baik, saya tahu. Rizky, bagaimana kamu masuk? Ibuku sudah kritis. Kata dokter, jika tidak dioperasi, dia tidak akan bertahan bulan ini. Tapi operasi butuh 500.000. Tolong selamatkan ibuku, anggap saja demi hubungan keluarga kita dulu. Mau tidak? Aku tidak bisa membantu, aku tidak punya kewajiban. Apa katamu? Antara kita sudah tidak ada ikatan lagi. Jangan lagi gunakan ikatan keluarga untuk memaksaku percuma. Putri, kamu sangat kaya, apa artinya 500.000 bagimu? Apakah kamu tega melihat bibimu mati dan tidak peduli? Dulu kalian saat ingin merebut rumahku, saat ingin mengusirku, kenapa tidak ingat ikatan keluarga? Sekarang ibumu hampir mati baru ingat aku keponakannya? Tolong pergi sekarang. Atau aku akan lapor polisi. Putri, kamu benar-benar tidak mau menolong. Karena kamu tidak memberi aku hidup, maka kamu juga jangan berharap enak. Kalau kamu tidak mengizinkanku hidup, maka jangan harap kamu akan baik-baik saja. Kamu tenanglah. Jangan emosi dulu. Bukannya kamu cuma mau uang, aku kasih. Aku kasih. Jangan marah. Mataku. Putri Ayu dasar perempuan murahan. Akhirnya, Rizky Pratama karena memasuki rumah secara ilegal, percobaan pembunuhan, 2 tuduhan, ditahan oleh polisi sebelum sidang. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman, pidana penjara 5 tahun yang segera dilaksanakan. Sementara Dewi Rahayu, karena kehilangan waktu operasi terbaik, menjadi koma, dikirim ke panti asuhan dengan ventilator menopang sisa hidupnya yang singkat. 3 tahun kemudian perusahaanku dalam setahun mendapatkan 3 kontrak internasional besar. Nilai pasar meningkat 2 kali lipat. Dan aku dinobatkan sebagai pengusaha wanita terbaik tahun ini. Hidupku di usia 30 tahun ini membuka babak baru yang gemilang. Dan akhirnya aku mengerti.
Orang-orang yang hanya menguras energimu, mereka hanyalah sampah beracun yang perlu dibersihkan dari hidupmu. Ikatan keluarga bukanlah belenggu darah, melainkan sinar hangat yang menyinari wajahmu.